Selamat datang! Kali ini kita akan menyelami salah satu cerita paling unik dari kumpulan dongeng 1001 Malam, yaitu kisah Khalifah kedua. Coba deh bayangin, kalau kamu seorang raja, terus suatu malam kamu ketemu sama orang yang persis plek-ketiplek sama kamu, bahkan mungkin lebih megah. Nah, ini nih misteri inti dari sebuah kisah aneh di Baghdad yang tokoh utamanya adalah Khalifah legendaris Harun ar-Rasyid. Oke, jadi cerita kita dimulai waktu sang khalifah lagi galau banget. Seperti yang bisa kita baca, dia merasa nggak enak, dadanya sesak. Intinya, dia jenuh dengan semua beban dan tekanan sebagai penguasa dan lagi butuh pelarian. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia pengen melihat kotanya dari sudut pandang orang biasa, tanpa salingan, tanpa protokol. Dia, wazir kepercayaannya Ja'far dan algojonya Masrur, memutuskan buat menyamar. Mereka ganti jubah kebesaran mereka dengan pakaian pedagang sederhana dan langsung berbaur di tengah keramaian jalanan Baghdad. Penyamaran mereka ini membawa mereka ke tepi sungai Tigris yang gelap. Dan di sana, mereka melihat sesuatu yang, luar biasa aneh dan gak masuk akal. Mereka melihat prosesi kerajaan yang sangat mirip dengan milik khalifah sendiri, tapi jauh lebih gemerlap dan mewah. Kontrasnya itu, jauh banget deh. Coba lihat deh. Khalifah yang asli cuma bertiga di perahu kecil, menyamar dalam gelap. Sementara khalifah kedua ini, pestanya mewah banget. Dia pakai baju kerajaan di atas kapal tongkang yang megah dengan lebih dari 200 budak dan dikelilingi cahaya dan lampu-lampu emas. Ini bukan lagi niru biasa, ini udah kayak nantangin kan? Khalifah Harun ar-Rasyid jelas bingung setelah mati. Siapa orang ini? Siapa yang berani dan punya uang sebanyak itu untuk meniru kemegahan istananya dengan begitu sempurna? Dia bahkan sampai mikir, jangan-jangan ini salah satu putranya sendiri. Rasa penasaran mereka jelas nggak bisa dibendung. Malam berikutnya, mereka balik lagi. Kali ini, mereka sewa perahu kecil buat mendekat dan mengintip. Tapi ya, apa mau dikata, perahu sederhana mereka langsung ketahuan sama penjaga di kapal mewah itu. Mereka pun ditangkap. Nah, karena mereka menyamar sebagai pedagang asing, mereka justru diperlakukan sebagai tamu. Mereka dibawa ke hadapan Khalifah kedua ini di sebuah istana terapung yang kemewahannya bahkan bisa menyaingi istana Khalifah yang asli. Misterinya makin dalam nih. Di dalam, mereka menyaksikan sebuah ritual yang benar-benar aneh. Ada seorang musisi cantik yang menyanyikan lagu cinta yang sedih banget. Anehnya, setiap kali lagu itu dinyanyikan, si khalifah kedua ini langsung merobek bajunya yang super mahal sebagai tanda kesedihan. Terus, dia dikasih baju baru yang lebih bagus lagi, dan ritual itu diulang sampai 5 kali dengan musisi yang berbeda. Aneh kan? Puncaknya, di lagu kelima, sang peniru ini pingsan. Saat para pelayan mengangkatnya, tanpa sengaja, khalifah yang asli melihat sesuatu yang bikin dia kaget luar biasa. Punggung pria itu penuh dengan bekas luka cambukan yang parah. Nah, pertanyaan ini langsung muncul di kepala khalifah. Gimana ceritanya orang yang hidupnya semewah ini punya bekas luka seperti seorang kriminal? Ja'far udah bisik-bisik, Tuan, sabar, jangan ikut campur. Tapi Harun ar-Rasyid nggak bisa lagi menahan diri. Sisi penguasanya keluar, dan dengan nada marah, dia langsung menuntut penjelasan. Akhirnya pria itu menyerah, dia pun mengaku. Ternyata semua kemewahan dan pertunjukan ini cuma sandiwara yang lahir dari sebuah kisah pribadi yang sangat tragis. Namanya Muhammad bin Ali al-Jauhari, seorang pedagang perhiasan yang kaya raya. Dan ceritanya, kata dia, sama sekali bukan tentang kekuasaan atau pemberontakan. Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan patah hati yang mendalam. Jadi semuanya berawal dari sebuah permata. Seorang wanita bangsawan bernama Sayyidah Dunia datang ke tokonya. Dia beli permata yang sangat mahal, lalu mengundang Muhammad ke rumahnya untuk pembayaran. Ternyata di sana wanita itu menyatakan cinta, dan mereka menikah hari itu juga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, wanita itu ternyata adalah Sayyidah Dunia, adik dari Wazir Ja'far sendiri. Mereka hidup bahagia selama sebulan penuh. Sampai suatu hari, istrinya meminta sebuah janji yang kelihatannya sederhana. Aku minta kamu bersumpah untuk tidak meninggalkan tempat tidur ini sampai aku kembali. Buat Muhammad, ini terdengar seperti ujian kesetiaan yang gampang banget. Sayangnya, dia dijebak. Seorang pelayan tua berhasil menipunya untuk keluar dari kamar, dan dengan begitu, sumpahnya pun dilanggar. Pas dia balik lagi ke kamar, dia mendapati istrinya sudah menunggunya dengan tatapan dingin.
Rasa cinta itu sekejap hilang, digantikan amarah. Cuma karena satu janji yang dilanggar itu, hukuman dari istrinya datang dengan cepat dan sangat keras. Janji yang dia anggap sepele ternyata akibatnya fatal. Muhammad dicambuk dengan kejam, lalu diusir dari rumah itu. Nyawanya sih selamat, itu pun karena para pelayan memohon ampun untuknya. Tapi dia pergi dengan luka fisik permanen di punggungnya dan hati yang hancur berkeping-keping. Nah, itulah asal-usul bekas luka yang dilihat Khalifah. Jadi, ini dia intinya. Seluruh pertunjukan mewah di sungai itu yang dia lakukan selama setahun penuh sampai hartanya habis, itu semua bukan buat pamer kekuasaan. Sama sekali bukan. Itu adalah caranya meratapi kesedihan, caranya berduka karena kehilangan cinta dalam hidupnya. Mendengar cerita lengkapnya, barulah Harun ar-Rasyid paham. Rasa penasarannya berubah jadi rasa simpati yang mendalam untuk pedagang malang ini. Perannya pun berubah dari seorang penyelidik yang menyamar menjadi seorang hakim yang akan menegakkan keadilan. Khalifah pun langsung bertindak. Dia menoleh ke wazirnya dan berkata, "Ja'far, panggil adikmu kemari." Bisa bayangin gimana kagetnya Ja'far saat adiknya sendiri yang jadi pusat permasalahan ini dan harus menghadap Khalifah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Singkat cerita, berkat kebijaksanaan dan keadilan Khalifah Harun ar-Rasyid, pasangan itu akhirnya berdamai. Mereka dinikahkan kembali, penderitaan si pedagang berakhir, dan ketertiban pun kembali pulih di Baghdad. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam ya. Kapan sebuah janji yang diingkali bisa dianggap sebagai kejahatan? Dan seberapa mahal harga yang harus dibayar untuk sebuah pengampunan? Ini jadi renungan abadi tentang betapa kuatnya sebuah kata-kata dan betapa rumitnya jalan menuju rekonsiliasi.